Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menyiapkan gebrakan besar untuk memanjakan pecinta sepak bola tanah air. Setelah sukses mendatangkan sang juara dunia Argentina pada 2023 lalu, Erick kini berambisi membawa negara top dunia lainnya untuk menantang timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday November 2026. Rencana besar ini diproyeksikan sebagai ajang pemanasan bagi skuad Garuda sebelum terjun ke panggung Piala Asia 2027. Erick Thohir menginginkan lawan yang didatangkan adalah negara yang memiliki reputasi mentereng dan baru saja berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Saat ini PSSI tengah dalam tahap negosiasi intensif. Beberapa nama negara elit Eropa pun mulai masuk dalam radar pantauan Erick Thohir, yakni Italia, Prancis, hingga Portugal. Laga melawan tim-tim raksasa ini juga menjadi bagian dari dukungan total Erick Thohir kepada pelatih John Herdman. Erick menilai pelatih asal Inggris tersebut membutuhkan lawan-lawan kompetitif agar taktiknya semakin matang dan adaptif terhadap berbagai gaya permainan dunia. John Herdman sendiri saat ini tengah fokus membangun kekuatan untuk target jangka pendek, yakni berprestasi di Piala AFF 2026, serta target jangka panjang untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2030. PSSI terus menggencarkan pencarian pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini jadi sorotan adalah Jadon Oosterwolde, pemain belakang milik klub raksasa Turki Fenerbahce. Spekulasi kedatangan Jadon bek timnas Indonesia semakin kuat setelah asisten pelatih timnas Simon Grayson terlihat berada di Istanbul, Turki. Menariknya, Istanbul adalah markas dari Fenerbahce, tempat Jadon saat ini bermain. Langkah ini pun semakin memanaskan isu naturalisasi Jadon yang dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang tim Garuda. Jadon Oosterwolde memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu pihak keluarganya, selain juga memiliki darah Suriname. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membela negara leluhurnya, Jadon mengaku pernah didekati oleh timnas Indonesia dan Suriname. Jadon Oosterwolde dikenal sebagai pemain versatil atau serba bisa. Meski posisi utamanya adalah bek kiri, ia juga mahir bermain sebagai bek tengah dan bahkan gelandang kiri. Kemampuan adaptif ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia yang tengah membangun skuad yang solid dan fleksibel. Kemampuannya dalam bertahan, kecepatan, dan kontribusi ofensif menjadikannya sosok bek modern yang sangat cocok dalam strategi timnas saat ini. Tak hanya itu, Jadon juga sukses membawa Fenerbahce meraih gelar Piala Turki musim 2022-2023. Jika benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia, Jadon akan menambah kedalaman dan kualitas di sektor pertahanan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa menjadikannya nilai lebih dibanding banyak pemain lokal. Nama Luke Vickery mendadak mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Striker muda ini terang-terangan mengaku tak sabar membela timnas Indonesia dan punya mimpi besar membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia. Timnas Indonesia baru saja menuntaskan 2 pertandingan di FIFA Series 2026 pada 27 dan 30 Maret lalu. Meski gagal menjadi juara, performa tim asuhan John Herdman tetap menuai banyak pujian. Namun satu persoalan lama kembali mencuat dan belum juga menemukan solusi konkret. Lini depan timnas Indonesia masih belum cukup tajam untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Situasi tersebut memicu dorongan kuat kepada PSSI untuk segera mencari solusi tambahan. Salah satu opsi yang kini menguat adalah melalui naturalisasi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Di tengah kebutuhan mendesak itu, nama Luke Vickery muncul sebagai kandidat potensial. Kehadirannya dinilai bisa memberi warna baru sekaligus meningkatkan daya gedor lini serang timnas. Luke Vickery saat ini bermain untuk MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski masih muda, performanya cukup menjanjikan dan menunjukkan perkembangan yang konsisten. Ia telah mencatatkan 19 penampilan bersama MacArthur FC dengan torehan 4 gol dan 1 assist. Sinyal positif pun datang langsung dari sang pemain. Luke Vickery mengaku sudah menjalin komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, John Herdman. Pernyataan tersebut langsung disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap proses naturalisasinya bisa segera terrealisasi dalam waktu dekat. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan suntikan tenaga baru di lini serang. Nama Luke Vickery mencuat sebagai calon pemain naturalisasi yang bisa menambah daya gedor skuad Garuda di tengah sorotan tajam terhadap minimnya ketajaman lini depan. Penyerang muda berusia 20 tahun tersebut menunjukkan perkembangan menjanjikan bersama MacArthur FC. Dengan kombinasi kecepatan, fleksibilitas posisi, serta insting menyerang yang terus berkembang, Vickery digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang bagi ambisi besar Indonesia termasuk menuju Piala Dunia 2030. Peluang bergabungnya Vickery semakin terbuka setelah adanya komunikasi langsung dengan pelatih timnas Indonesia,
John Hartman. Sang pemain bahkan mengaku tertarik dengan visi yang dibangun untuk skuad merah putih. Ketertarikan ini bukan sekedar wacana. Fikri menyebut pengalaman bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa dan layak diperjuangkan. Bersama MacArthur FC, Fikri mencatatkan performa yang cukup solid. Dari 19 hingga 21 penampilan musim ini, ia mampu mengoleksi 4 gol dan 1 assist. Catatan tersebut memang belum spektakuler, tetapi cukup menunjukkan potensi besar di usia muda. Selain bermain sebagai striker, Fikri juga mampu beroperasi di sisi sayap. Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah, terutama dalam skema permainan modern yang diterapkan Hartman. Pelatih timnas Indonesia John Hartman dikabarkan memburu 2 pemain keturunan di Eropa untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kabar itu disampaikan staf khusus Menteri Hukum RI Nur Korompot. Medio pekan lalu, Nur Korompot sempat bertemu dengan Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir. Kemudian muncul pertanyaan, siapa pemain keturunan yang masuk radar John Hartman? Akun Instagram Garuda Femsboek memprediksi salah satu pemain yang diburu John Hartman adalah penyerang klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo. Dean Sandenbergen merupakan penyerang andalan VVV Venlo dalam 2 musim terakhir. Musim ini, Dean Sandenbergen mengemas 6 gol dan 3 assist dari 26 laga Liga 2 Belanda 2025-2026. Namun, 6 gol dan 3 assist itu berhasil dicetak Dean Sandenbergen dalam 11 laga terakhir bersama VVV Venlo. Jadi, apakah Dean Sandenbergen cocok untuk membela timnas Indonesia? Saat ini, pencinta sepak bola tanah air terbelah. Ada yang mendukung PSSI untuk menaturalisasi Dean Sandenbergen. Ambisi PSSI membawa timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2030 tak sekadar soal strategi di atas kertas. Ketua Umum Erick Thohir menyoroti satu hal yang menurutnya jadi pembeda, yaitu sikap dan pendekatan pelatih John Hartman yang dinilai luar biasa. Dalam pernyataannya, Erick tak hanya bicara soal kualitas tim, tetapi juga memberi pujian khusus kepada Hartman. Erick menilai sang pelatih membawa energi berbeda ke tubuh timnas Indonesia, bukan hanya disiplin, tetapi juga respek terhadap budaya lokal. Coach John itu serius, tetapi yang saya suka dia menghargai kultur kita. Sampai main bola di pinggir pantai, itu bukan hal kecil, kata Erick. Menurut Erick, sikap seperti itu jadi fondasi penting dalam membangun chemistry tim. Bagi dia, pelatih modern bukan cuma soal taktik, tetapi juga soal kemampuan menyatu dengan lingkungan sepak bola nasional. Erick juga mengisyaratkan masih ada celah yang harus ditambal, terutama di beberapa posisi yang butuh kedalaman lebih. Penguatan skuad disebutnya tetap jadi pekerjaan rumah. Namun sorotan utama tetap kembali ke Hartman. Erick menilai kombinasi kemampuan taktik, adaptasi, dan kedekatan dengan pemain membuat pelatih asal Kanada itu jadi aset penting. Kini, harapan besar digantungkan pada konsistensi. Erick ingin apa yang sudah dibangun tidak berhenti di awal, akan tetapi terus dijaga hingga membawa timnas Indonesia benar-benar bersaing di level dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai proyek naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ia memberikan jawaban mengejutkan bahwa saat ini belum ada nama pemain tambahan yang sedang diproses secara resmi. Kabar penambahan pemain naturalisasi di era pelatih John Hartman ini sempat mencuat di media sosial. Bahkan beberapa nama pemain keturunan sudah menjadi sorotan karena diisukan tengah diproses untuk naturalisasi. Ada pemain seperti Tristan Guyer, Luke Fikri hingga Dean Sandenbergen dikaitkan tengah berproses untuk mengganti paspor. Kabar ini mencuat di media sosial karena timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru John Hartman ini mulai fokus untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia 2027. Untuk itu, kabar penambahan pemain naturalisasi ini jadi sorotan. Saat ditanya terkait penambahan pemain, Erick Thohir pun bicara belak-belakan bahwa saat ini pihaknya belum memproses pemain baru. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menpora tersebut mengaku belum ada rencana. Ini karena PSSI akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pelatih timnas Indonesia John Hartman. Keputusan terkait penambahan pemain naturalisasi pastinya ada di tangan juru taktik asal Inggris tersebut. Namun saat ini mantan pelatih timnas Kanada tersebut diyakini belum ingin menambah pemain.